Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami takzimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, yang kami hormati Bapak Nuntufa FM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang kami hormati Bapak Abdul Ghafur MEI selaku Kaprodi Ekonomi Syariah dan selaku dosen pembimbing 1, dan tak lupa pula Ibu Wakiatul Akidah MPD selaku Dospem 2, dan tak lupa segenap jajaran dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan segenap teman-teman yang saya cinta sayangi. Perkenalkan, nama saya Hovifatur Rohmah, mahasiswa aktif Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 211207290656, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Judul yang akan saya teliti adalah analisis efisiensi pembayaran non-tunai cashless payment pada manajemen bisnis Pondok Pesantren Al-Masdukiyah dalam perspektif ekonomi Islam. Era digital identik dengan masa globalisasi, di mana semua bidang selalu meningkat setiap waktu. Globalisasi berkembang ke semua bidang pengetahuan, salah satunya dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan dari suatu pengetahuan yang mengalami transmisi dalam bidang teknologi ini, salah satunya dengan semaraknya pembayaran non-tunai di Indonesia. Cashless society ini merupakan suatu struktur atau fenomena baru dalam masyarakat atau komunitas yang tidak lagi memandang uang sebagai bentuk fisiknya, seperti lembaran kertas atau dalam bentuk koin logam, namun bisa diganti dengan sistem baru yang dikenal dengan uang elektronik atau e-money sebagai media transaksinya. Pembayaran non-tunai ini adalah suatu sistem transaksi keuangan yang tidak lagi mengandalkan uang fisik, melainkan memanfaatkan berbagai teknologi digital sebagai sarana untuk melakukan pembayaran. Cashless payment ini adalah seluruh transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang kortal seperti giro, cek, tetapi menggunakan sarana elektronik seperti transaksi melalui anjungan tunai, ATM, dan lain sebagainya. Perkembangan ini kemudian didorong oleh respon pondok pesantren terhadap dinamika zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tuntutan ini mengharuskan lulusan atau alumni pondok pesantren itu harus mahir di bidang agama. Tidak hanya mahir di bidang agama, tetapi juga mampu bersaing dan menguasai setiap keterampilan, kemandirian, serta jiwa wirausaha. Salah satu pesantren yang mengadopsi layanan keuangan digital atau cashless payment ini adalah Pondok Pesantren Al-Masdukiyah yang terletak di Patokan, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, yang merupakan salah satu pesantren modern terbesar di Jawa Timur. Pesantren Al-Masdukiyah ini memiliki beberapa unit usaha yang dikelola dengan pusat di bawah pimpinan pesantren sebagai top manajemen. Di antara unit usaha yang dikembangkan oleh pesantren Al-Masdukiyah adalah MJ Swalayan, Kopontren atau Koperasi Pondok Pesantren, terus Kantin Al-Masdukiyah, Mandiri, toko kitab-kitab, dan lain sebagainya. Direktorat Keuangan Pondok Pesantren Al-Masdukiyah menyampaikan bahwa mereka mulai menerapkan sistem menggunakan pembayaran non-tunai ini atau cashless payment ini pada bulan Agustus 2024 tahun lalu. Penerapan sistem ini terinspirasi oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid Python, di mana sistem tersebut telah terbukti memberikan kemudahan dan efektivitas dalam proses transaksinya. Dalam sistem ini, santri akan melakukan transaksi menggunakan kartu atau KIS, kartu identitas santri, yang telah dilengkapi dengan nomor virtual akunnya. Setiap kali santri melakukan transaksi, semua aktivitas tersebut akan tercatat secara otomatis pada aplikasi si cashless.
yang dirancang khusus oleh Pondok Pesantren Al-Masdukiyah. Aplikasi ini memungkinkan setiap orang tua atau wali santri untuk mengakses serta mengontrol keuangan anak-anak mereka. Dari berbagai tanggapan yang ada, sistem pembayaran non-tunai di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal keamanan dan kemudahan transaksi. Meski demikian, penerapan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan pengguna dalam memanfaatkan teknologi, kemungkinan munculnya kendala teknis, serta upaya untuk memastikan bahwa sistem ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pembayaran non-tunai tidak bertentangan dengan syariah selama tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur riba. Dalam konteks pembayaran non-tunai, efisiensi tidak hanya diukur dari beberapa cepat transaksi dilakukan dan kemudahan akses yang diberikan, tetapi juga dari segi proses, biaya, waktu, tenaga kerja, serta pengelolaan dananya. Semua ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai efisiensi dalam sistem ini untuk menentukan apakah penggunaannya dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, mengurangi pemborosan atau israf, serta meningkatkan kemudahan transaksi bagi santri, serta memastikan transparansi dalam pencatatan keuangannya yang merupakan nilai yang dianjurkan dalam ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efisiensi sistem pembayaran menggunakan non-tunai atau cashless payment ini pada manajemen bisnis Pondok Pesantren Al-Masdukiyah. Yang kedua, apakah sistem pembayaran non-tunai atau cashless payment yang diterapkan dalam manajemen bisnis Pondok Pesantren Al-Masdukiyah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis efisiensi sistem pembayaran non-tunai yang diterapkan dalam manajemen bisnis Pondok Pesantren Al-Masdukiyah. Yang kedua, yaitu untuk mengkaji kesesuaian sistem pembayaran non-tunai ini yang digunakan dalam bisnis Pondok Pesantren Al-Masdukiyah dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam. Kajian teori tentang efisiensi adalah pencapaian hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Dalam ekonomi Islam, efisiensi mencerminkan ihsan atau kebaikan dan itqon sebagai kesempurnaan, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya. Adapun indikator efisiensi itu meliputi yang pertama adalah proses, yaitu menyederhanakan transaksi dan mengurangi kesalahan. Yang kedua adalah waktu, yaitu mempercepat transaksi dan meningkatkan efektivitasnya. Yang ketiga adalah tenaga kerja, yaitu mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah biaya, mengurangi pengeluaran tidak perlu. Yang kelima adalah pengelolaan dana, meningkatkan transparansi dan akurasi keuangan. Penerapan di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah melalui sistem pembayaran non-tunai diharapkan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selanjutnya, kajian teori tentang pembayaran non-tunai. Dari definisi dan dasar hukumnya, pembayaran non-tunai adalah transaksi tanpa uang tunai atau uang fisik, melainkan menggunakan kartu debit atau kredit, mobile banking, e-wallet, dan lain sebagainya. Dan cashless payment ini telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan UU ITE dan UU Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, kemudian jenis-jenis dan prinsipnya ada berupa kartu debit atau kredit, cek, QRIS, e-money, dan lain sebagainya. Sedangkan di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah itu menggunakan KIS atau kartu identitas santri, digunakan untuk alat transaksinya. Nah, prinsip utamanya adalah harus aman, adil, efisien, dan transparan. Kemudian, pandangan Islam tentang pembayaran non-tunai adalah halal jika bebas dari maisir atau judi, israf, dan riba, dan transaksi haram. Pesantren wajib mengawasi penggunaannya agar sesuai dengan syariah.
Nah, dari kajian teori di atas, penelitian ini dapat kita gambarkan melalui kerangka konseptual di atas. Kemudian metode penelitian. Nah, pada pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan untuk menganalisis efisiensi sistem pembayaran non-tunai di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah serta kesesuaiannya dengan ekonomi Islam. Data dikumpulkan langsung dari lingkungan pesantren. Kemudian, data dan sumber data penelitiannya adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan karyawan, terus santri dan pengelola keuangan. Sementara itu data sekundernya berasal dari referensi seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait. Nah, lokasi penelitian ini adalah terletak di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah yang terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 370 RT 01 Kampung Arab, Patokan, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian teknik pengumpulan datanya ada 3 teknik. Yang pertama melalui observasi. Penelitian ini mengamati sistem pembayaran non-tunai tanpa keterlibatannya langsung, mencakup metode proses, teknologi, efisiensi, dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, yang kedua melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi yang mendalam. 10 informan terdiri dari pengelola bisnis, petugas keuangan, santri atau wali santri, serta pengurus pondok yang mengevaluasi kesesuaian sistem pembayaran non-tunai dengan prinsip ekonomi Islam. Yang ketiga adalah dengan dokumen. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis dokumen kebijakan, laporan keuangan, data transaksi, serta hasil wawancara atau observasi terkait pembayaran non-tunai di pesantren Al-Masdukiyah. Kemudian untuk melakukan pengecekan keabsahan dari penelitian ini, yang pertama adalah credibility. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, waktu, dan peneliti untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan objektivitas temuannya. Yang kedua, transferability. Penelitian ini menyajikan deskripsi mendalam agar pembaca dapat menilai relevansinya. Yang ketiga, dependability atau kebergantungan. Penelitian ini melaksanakan evaluasi mendalam terhadap semua tahapan yang telah dilalui, termasuk metode pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil. Yang terakhir adalah confirmability atau kepastian. Penelitian ini memastikan keabsahan temuannya melalui transparansi seluruh proses penelitiannya dan penyajian bukti yang mendukung yang memadai. Bukti tersebut meliputi transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen terkait yang dapat diverifikasi oleh pihak lain. Gambar di atas adalah galeri untuk observasi awal penelitian saya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga seminar ini lebih bermanfaat daripada wifi gratis. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Jika tidak, mari kita akhiri dengan senyum bukan dengan error. Sampai jumpa di tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.